Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembunuhan Subang terkini, inilah sederet alasan ada orang penting di balik kematian Tuti dan Amel. Amalia Mustika Ratu alias Amel dan Tuti Suhartini yang menjadi korban tewas di kasus pembunuhan di Subang. Adakah yang keterlibatan orang penting di balik kematian kedua almarhum? Kasus pembunuhan Subang yang telah menewaskan Tuti, 55 tahun, dan Amel, 23 tahun, belum juga terungkap siapa pelakunya. Padahal hanya tinggal sehari lagi Ramadan 2022 telah berakhir. Ini kembali mengingatkan pendapat bahwa sulitnya kasus pembunuhan di Subang tersebut, jangan-jangan karena adanya keterlibatan dari orang penting yang ada di balik kematian Tuti dan Amel. Ada sederet alasan yang kemudian banyak orang yang berpendapat bahwa adanya keterlibatan orang penting di balik dari kematian Tuti dan Amel di kasus pembunuhan Subang tersebut. Bahkan, adanya yang menduga bahwa adanya orang penting yang terlibat di kasus pembunuhan Subang ini, yang telah menewaskan Tuti dan Amel itu adalah orang penting Subang, Jawa Barat, bahkan Indonesia. Munculnya kembali dugaan adanya keterlibatan dari orang penting karena publik nyatanya sudah 2 kali menunggu harapannya yang dijanjikan oleh Kapolda Jabar soal pengungkapan dari kasus pembunuhan Subang. Akhir tahun 2021 bersamaan merilisnya sketsa foto wajah terduga dari pelaku kasus pembunuhan Subang, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana berharap bahwa kasus Subang ini akan diumumkan di awal 2022. Yang kedua, pada Januari tahun 2022, Kapolda Jabar kembali memberikan harapan tersangka dalam kasus Subang ini akan segera diumumkan sebelum Ramadan atau di awal Ramadan 2022, dan menyebutnya sebagai kado di bulan puasa. Namun, hingga sehari menjelang berakhirnya Ramadan 2022, pengumuman dari siapa tersangka di balik kematian Tuti dan Amel di kasus pembunuhan Subang, belum juga adanya titik terangnya. Maka kemudian yang muncul adanya berbagai dugaan, salah satunya adanya keterlibatan orang yang penting di balik kasus pembunuhan Subang tersebut. Sederet alasan keterlibatan orang penting. Sederet alasan yang kemudian muncul dugaan adanya keterlibatan orang penting di balik kematian Tuti dan Amel di kasus pembunuhan Subang tersebut. Salah satunya adalah mengingatkan kembali tentang kehadirannya Badan Intelijen Negara, BIN, di kasus Subang ini. Kehadiran BIN yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden tersebut, adanya saat pemeriksaan saksi Danu pada bulan Oktober tahun 2021 yang lalu. Mengapa badan sekelas BIN hadir di kasus pembunuhan di Jalan Cagak Subang tersebut? Apakah memang ada keterkaitan dengan orang penting di dalamnya? Demikian pula adanya perhatian khusus dari Kompolnas terhadap kasus pembunuhan Subang, membuat dugaan bahwa adanya keterlibatannya orang penting pun semakin kuat. Pemerhati kasus pembunuhan Subang, yang juga seorang akademisi yakni Anjas, juga pernah menganalisa soal dugaan adanya keterlibatan orang penting di kasus Subang ini. Hal itu dikemukakannya di kanal YouTube Anjas di Thailand dengan judul Dalang dan Pelaku ORG yang Berbeda. Kasus Subang Istimewa, yang tayang pada Selasa tanggal 1 Februari tahun 2022. Anjas menilai bahwa kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dinilai istimewa karena adanya berbagai alasan yang telah mendasarinya. Korban pembunuhan ibu dan anak di Subang bukanlah orang penting atau orang juga yang memiliki jabatan penting di Indonesia. Berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh tim penyidik untuk mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini, akan tetapi kenyataannya itu tak banyak membantu. Hingga saat ini tersangkanya belum juga terungkap. Dalam analisanya, Anjas menilai kasus Subang ini terbilang istimewa dengan berbagai alasan. Alasan yang pertama adalah korban kasus Subang yakni almarhum Tuti Suhartini dan Amel bukanlah orang yang memiliki jabatan penting di Indonesia dan orang yang bukan memiliki jabatan politik. Tapi kenapa nama-nama yang dicurigai paling banyak adalah seharusnya orang-orang yang harusnya membela korban, tutur Anjas. Anjas membandingkan dengan kasus kopi sianida yang telah menewaskan Mirna, ayah korban yang serius membela korban sampai mengeluarkan uang banyak untuk menyewa detektif. Sementara di kasus Subang, keluarga dekat malah mencoba bela diri, paparnya. Namun menurut Anjas, wajar mereka bersikap seperti itu, karena sejak awal dari kasus Subang ini banyak tuduhan yang diarahkan kepada mereka. Menurut Anjas, Yosef yang juga suami dan juga ayah dari korban, sejak awal sudah melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dan sudah menyewa pengacara. Itu dilakukan karena sejak awal banyak tuduhan yang diarahkan kepadanya. Demikian juga dengan Yoris, di awal kasus banyak yang menyerang Yosef dan istri mudanya, Mimin, tapi kemudian dia malah bergabung bersama Yosef. Namun bagi Anjas, keterangan-keterangan dari saksi di kasus Subang tersebut dinilainya bersifat subjektif atau opini yang butuh pendalaman.
Lain lagi dengan data-data yang sifatnya ilmiah. Banyak upaya ilmiah yang sudah dilakukan oleh tim penyidik, namun kasus Subang belum juga terungkap. Ada juga banyak hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan secara ilmiah, seperti bukti dari noda merah yang ada di pakaian Yosef. Atau soal puntung rokok milik saksi Danu yang ditemukan di TKP kasus Subang ini. Demikian juga soal endusan anjing kepada salah satu saksi. Ada pula juga upaya ilmiah lainnya yang telah dilakukan terhadap sejumlah saksi seperti tes kebohongan yang dijalani oleh saksi Yosef dan istri mudanya, Mimin. Kemudian tes kesehatan dan juga tes kejiwaan yang dilakukan Danu di Bandung. Harusnya secara logika dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, kasus Subang seharusnya sudah tuntas, tapi yang kemudian berkembang publik menuduh kasus ini akan dipetieskan, papar Anjas. Kasus Subang ini dinilai Anjas memiliki tingkat kesulitan yang tinggi seperti kasus penemuan mayat mahasiswa UI di Danau Kenangan Komplek UI pada tahun 2015, dan juga kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna. Namun, yang menjadi istimewanya dari kasus Subang ini adalah, jumlah dari saksi yang banyak dan juga berbagai upaya telah dilakukan, termasuk upaya-upaya berbasis ilmiah, namun ternyata kasus belum juga terungkap. Jangan-jangan ada oknum kalau dia tertangkap akan menyeret orang-orang penting di Subang, di Jawa Barat, bahkan di Indonesia, papar Anjas. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.